Hai Smart Traders, investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel Yuk Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang di request oleh I Cannot Sleep dengan kode saham DADA ya. Nah, nama perusahaannya yaitu PT Diamond Citra Propertindo Tbk. Nah, perusahaan ini bergerak di sektor properti. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja ya buka dulu data di iPod. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, kita buka dulu chartnya. Oke, di sini kita ganti dada. Kita hapus dulu ya. Dada. Oke, kita enter. Nah, kita perpanjang dulu time frame-nya dari bulan Januari ya. 01. Oke. Kita perbesar. Nah, oke. Nah, saham dada ini adalah saham perusahaan yang perusahaan gocap ya. Tertingginya itu pernah menyentuh ke harga 400-an. Seperti itu. Itu di tahun sebelumnya ya, tahun 2020. Nah, ini juga saham dada ini termasuk saham baru IPO ya, belum lama lah seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat dari grafik ini ya, selama setahun terakhir puncak tertingginya itu di harga 85 ya. Kemudian terendahnya di harga Rp50. Nah, sekarang masih berada di harga 50. Nah, kalau kita lihat selama kenaikan di sini ya, di periode 7 September sampai tanggal 23 September ini, kita lihat di sini ada volume yang cukup besar yang terakhir ya. Di sini bergerak seperti itu. Kita lihat investor besarnya ngapain. Nah, oke, kita lihat dulu data broker summary-nya ya. Kita klik dada dari tanggal 23 dari tanggal 7 ya. Dari tanggal 07 bulan 9 sampai 23 bulan 9 juga. Oke, kita show. Nah, kalau kita lihat di sini ya, dari tanggal 7 bulan 9 ya, kenaikan ini. Kemudian sampai di tanggal 23 di sini. Nah, itu investor besarnya ya. Kesimpulannya cenderung distribusi di sini ya. Terjadi big distribution. Distribusi yang cukup besar. Jadi selama pergerakan ini justru investor besarnya distribusi nih. Mereka keluar sekitar 5%-an. Nah, kelihatan di sini YP itu membeli 1,9 juta lot. Kemudian YP juga menjual 1,5 juta lot. Nah, seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau kita hitung antara total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual, kita dapatkan, kalau saya analisa dengan tools tambahan menggunakan detektor, kesimpulannya itu adalah big distribution. Artinya kita dapat net volume transaksinya itu lebih banyak yang menjual. Kesimpulannya seperti itu. Jadi big distribution. Jadi selama pergerakan ini ya, itu investor besarnya jualan seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita lihat data peta kepemilikannya sekarang? Oke. Nah, kalau kita lihat saham dada ini ya, 29,9%, katakanlah 30%, itu sahamnya sudah dalam bentuk scriptless ratio ya. Kemudian investor besarnya memiliki 44,7%. Nah, di sini yang berbahaya, investor retailnya memiliki porsi yang lebih besar, di mana investor retail itu memiliki 54,5%.
Jadi kepemilikan investor retail di sini sangat besar sekali, makanya harganya susah naik. Karena investor besarnya tidak mungkin mau mengerek harga kalau mereka memiliki jumlah kepemilikan lebih kecil dibandingkan investor retail. Karena kalau mereka yang kerek harga, nanti mereka yang dihajar sama retail. Karena retail juga pintar, ketika harganya naik nggak mungkin mereka nggak jual. Seperti itu. Makanya mereka harus memiliki jumlah porsi kepemilikan yang lebih besar, seperti itu. Makanya di sini isunya kalau kita baca berita tentang saham Dada ini, perusahaan Dada ini atau PT Diamond Citra Propertindo ini akan melaksanakan right issue nantinya. Akan menambah porsi saham Scriptless-nya, artinya saham Scriptless akan dicetak kembali seperti itu. Nanti mungkin Scriptless rasionya akan meningkat ya, bisa jadi 40 atau 50% nantinya seperti itu. Jadi akan mencetak saham baru kemudian akan dijual ke publik. Nah, kalau seandainya nanti investor besarnya menampung barangnya, nah berarti ada kepentingan mereka untuk mengkerek harganya. Barulah mereka akan berani untuk memarkup harganya seperti itu. Dan kalau retail keluar, nah itu hal yang bagus. Makanya sangat berbahaya kalau seandainya investor retail terus menambah kepemilikan di saham Dada ini seperti itu. Jadi untuk prospeknya kita lihat ke depan bagaimana setelah right issue itu terjadi, kita masih menunggu nih seperti itu. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sharingkan untuk I cannot sleep ini ya. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-request, silahkan komen di kolom komentar ya. Nanti saya akan buatkan videonya seperti itu. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.